Perkenalkan, nama aku Joshua Warnai William Lantang dengan NPM 220712071. Halo guys, perkenalkan nama saya Simpson Cewek Mainolo dengan NPM 2207-12047. Nama saya Madi Vanjaya Sawitra Girinata. Nomor RPM 2207-12063. Kita berada di era digital, di mana segala informasi dapat kita dapatkan secara mudah. Dilihat dari letak geografisnya, negara yang kita tinggali saat ini adalah tempat yang rawan bencana. Mulai dari gempa, gunung meletus, dan juga banjir. Oleh karena itu, kita memerlukan suatu sistem informasi yang dapat menyebarkan kepada masyarakat tentang bahayanya bencana alam yang akan terjadi. Jadi kita perlu solusi, yaitu aplikasi yang mampu memberi informasi yang akurat dan cepat bagi masyarakat, serta menyediakan platform bagi para relawan dan donatur untuk menyumbangkan jasa mereka. Izinkan kami mempersembahkan kepada Anda Katastrop. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan sumber data dari aplikasi kami, yaitu Katastrop. Yang dimana fungsi dari aplikasi kami yaitu yang pertama perkiraan cuaca, yang kedua mengukur tingkatan ketinggian air laut, yang ketiga alert bencana, yang keempat memaparkan berita bencana terkini, dan yang kelima platform donasi yang akan kami sebarkan, dan yang keenam platform relawan. Dan mungkin ini sedikit penjelasan tentang fungsi dari aplikasi kami, yaitu Katastrop. Kita akan melanjut ke penjelasan berikutnya yaitu sumber data, yang dimana sumber data dari aplikasi kami yaitu pertama perkiraan cuaca yang berdasarkan World Meteorology Organization, yang kedua tingkatan permukaan air laut yang berdasarkan NASA Sea Level Observation, yang ketiga pemberitahuan bencana global melalui Disaster Alert dan Coordination System, yang kelima berita bencana dunia berdasarkan Disaster Philanthropy. Ini merupakan prototipe dari aplikasi kami. Pertama-tama, Anda akan disuguhkan dengan laman page login. Jika Anda telah memiliki akun, Anda dipersilakan untuk login. Jika Anda belum memiliki akun, Anda dipersilakan untuk mengisi form ini. Nah, selain itu, Anda juga diberi dua pilihan, yaitu sign up dengan Facebook ataupun sign up dengan Google. Ketika Anda telah selesai mengisi form ini tersebut, Anda dipersilakan untuk klik next. Ini merupakan home interface dari aplikasi kami. Dalam aplikasi kami terdapat fitur penting, yaitu Disaster Alert. Disaster Alert merupakan alert yang diberikan untuk Anda ketika terjadi bencana di sekitar Anda. Selain itu, dalam home interface juga terdapat fitur-fitur penting, yaitu ada perkiraan cuaca, sea level untuk mengukur tingkat permukaan air, guidance, news atau berita terkini, dan platform yang nantinya Anda bisa memilih untuk platform donasi atau platform relawan. Lalu pertama ada weather. Weather merupakan perkiraan cuaca yang kami berikan untuk Anda. Dalam weather, Anda bisa mengubah lokasi perkiraan cuaca Anda dengan klik kota yang ada di widget kami. Setelah mengklik tersebut, Anda bisa memilih negara yang ingin Anda perkirakan cuacanya. Lalu, Anda bisa memilih provinsi dalam negara tersebut.
Lalu Anda bisa memilih kota di dalam provinsi tersebut. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kembali ke home. Selanjutnya ada sea level atau tingkat permukaan air. Tingkat permukaan air ini merupakan sistem kami yang diberikan langsung oleh NASA untuk mengubah lokasi dari tingkat permukaan air tersebut. Anda bisa memilih kota dalam widget dan memilih negara yang ingin Anda lihat permukaan airnya, lalu memilih provinsi di dalam negara tersebut, lalu memilih kota dalam provinsi tersebut. Sumber data yang kami berikan merupakan sumber terpercaya dari NASA itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Joshua. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke dalam fitur news. Jadi di sini ada tombol news. Kalau kita pencet tombol news ini, kita akan masuk ke dalam layar yang berisi tentang berita-berita bencana terkini, seperti terlihat pada gambar. Jadi, misalnya kita mau melihat tentang bencana tornado di US. Jadi, saat kita klik bencana ini, kita akan masuk ke dalam link di mana itu berisi tentang informasi bencana tersebut. Dan jika kita ingin melihat bencana lainnya, kita bisa scroll dan mengklik bencana tersebut dan kita akan masuk ke dalam link tentang informasi bencana tersebut. Nah, di dalam news kami juga menyediakan disaster map, di mana disaster map itu merupakan peta di mana lokasi dan tepatnya bencana tersebut terjadi. Jadi di sini saat kita mengklik disaster map, kita bakal melihat tampilan seperti ini. Dan juga sebelum kita masuk ke disasternya, kita bisa memilih lokasi di mana kita ingin melihat disaster tersebut. Setelah itu kita bakal masuk ke disasternya. Contohnya aku mau milih disaster wildfires atau kebakaran hutan. Jadi kita bakal masuk ke map yang menunjukkan di mana lokasi kebakaran hutan tersebut. Seperti pada contoh tersebut, misalnya kita berada di sekitar France, kita dapat melihat notifikasi merah dan kita dapat melihat posisi di mana kebakaran tersebut terjadi dan kapan, seperti pada contoh yang ada di dalam map tersebut. Lalu kita misalnya mau melihat tornado, kita klik saja. Sama seperti wildfires, kita bakal masuk ke dalam map yang berisi di mana bencana tornado tersebut terjadi. Jadi misalnya kita berada di sekitar US. Nah, di sini kita bisa melihat ada notifikasi tornado dan di situ kita bisa melihat tepatnya berada di mana tornado tersebut terjadi dan kapan tornado tersebut terjadi. Sama seperti lainnya, earthquake juga memiliki peta yang menunjukkan di mana lokasi pusat gempa tersebut terjadi. Jadi misalnya kita berada di sekitar China, sini kita dapat melihat ada pemberitahuan kalau di tempat tersebut merupakan pusat terjadinya gempa. Selanjutnya ada fitur guidance. Jadi di dalam fitur guidance ini kami menampilkan cara untuk mengatasi keadaan jika terjadi bencana di sekitar kita. Saat kita mengklik guidance ini, kita bakal masuk ke dalam menu-menu. Ada earthquake, tsunami, wildfires, flood, tornado, volcanic eruption, dan landslide. Misalnya kita ingin mengetahui cara untuk mengatasi keadaan jika terjadi gempa. Di saat kita mengklik earthquake, kita bakal masuk ke dalam cara dan step-step untuk mengatasi keadaan. Seperti terlihat pada layar, kita bisa melihat step by step untuk mengetahui cara mengatasi keadaan jika terjadi gempa. Jika mau mengetahui lebih lanjut tentang gempa tersebut, kita bisa mengklik tulisan ini dan kita bakal masuk ke dalam link yang menyediakan cara untuk mengatasi gempa lebih lanjut lagi. Nah, contoh selanjutnya ada tsunami. Sama seperti gempa tadi, kita bisa melihat dan mengetahui step by step untuk mengatasi jika terjadi tsunami di sekitar kita. Lalu setelah kita membacanya, jadi kita bakal tahu bagaimana cara mengatasi situasi jika terjadi bencana di sekitar kita. Selanjutnya ada fitur platform. Di fitur platform ini kami memberi kesempatan untuk para relawan-relawan
jika ingin berdonasi dan menjadi volunteer jika terjadinya bencana. Saat kita mengklik platform, kita bakal masuk ke menu yang berisi donasi dan volunteer. Nah, jika kita ingin berdonasi, kita bisa memilih untuk berdonasi di bencana apa. Contohnya kita ingin berdonasi di dalam bencana tornado yang terjadi di US. Kita bisa mengklik dan kita akan masuk ke dalam form di mana kita harus mengisi email, username, password, dan seberapa besar kita ingin berdonasi. Setelah itu kita bisa memilih metode pembayarannya. Contohnya kita ingin membayar lewat PayPal. Saat kita klik, kita bakal masuk ke dalam PayPal dan kita bakal mengisi dan membayar harga yang sudah kita tentukan. Setelah kita melakukan pembayaran, kita bakal masuk ke dalam menu di mana kita dapat melihat jika kita sudah membayar dan terdapat nota pembayaran. Dan juga nota pembayaran itu akan dikirim ke dalam email yang kita sudah isi sebelumnya. Selanjutnya, ketika kita ingin menjadi volunteer, kita bisa mengklik menu volunteer dan kita bisa memilih kita mau berpartisipasi dalam bencana apa. Contohnya lagi, kita ingin berpartisipasi dalam tornado di US. Kita klik saja tornado di US. Setelah itu kita dapat masuk ke dalam menu community. Jadi di dalam menu community ini kita dapat melihat berbagai macam komunitas yang menyelenggarakan kegiatan sukarelawan untuk kita ikuti. Jadi contohnya ada UN, United Nations Volunteers, ada VSO, Voluntary Service Overseas. Jadi misalnya kita mau berpartisipasi dalam komunitas United Nations Volunteers, kita bisa mengklik United Nations Volunteers tersebut dan kita akan masuk ke dalam form volunteer, di mana kita diberikan cara untuk berpartisipasi dan apa saja yang diperlukan agar kita dapat berpartisipasi. Jadi nggak sembarangan orang bisa berpartisipasi. Setelah itu kita mendapatkan form, di mana kita mengisi form tersebut sesuai dengan community yang kita sudah pilih. Setelah kita upload form tersebut, kita memasukkan email, username, password, dan negara kelahiran. Setelah itu kita memasukkan foto ID card atau KTP untuk diverifikasi. Setelah itu kita submit. Nah, habis kita submit, kita akan diberi pemberitahuan jika form tersebut sudah tersubmit atau belum. Halo, saya akan menjelaskan sedikit kesimpulan dari aplikasi kami, yaitu Catastrophe Application, yang dimana dari semua penjelasan tentang aplikasi yang kami ciptakan memiliki kesimpulan seperti berikut. Aplikasi yang kami kembangkan ini dapat membantu pengguna agar dapat mengikuti langkah-langkah atau step by step agar si pengguna dapat mempersiapkan diri untuk menghindari bencana alam yang tentunya akan terjadi. Sekian penjelasan singkat tentang mengenai kesimpulan dari aplikasi kami, yaitu Catastrophe Apps. Terima kasih.